Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Jadilah seorang Pancasilais yang muslim dan jadilah sosok muslim yang Pancasilais. Al-Kutub Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qodir Bil-Faqih. Habib Abdullah bin Abdul Qodir Bil-Faqih adalah ulama yang masyhur dan alim dalam ilmu hadis. Beliau menggantikan ayahandanya, Al-Habib Abdul Qodir bin Ahmad Bil-Faqih sebagai penerus memimpin pesantren yang terkenal dengan nama Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Darul Hadis Malang. Pesantren ini telah melahirkan banyak ulama yang kemudiannya bertebaran di segenap pelosok Nusantara. Sebagiannya telah mengikuti jejak langkah guru mereka dengan membuka pesantren-pesantren demi menyiarkan dakwah dan ilmu. Di antaranya ialah Habib Ahmad Al-Habsyi, Pondok Pesantren Ar-Riyad, Palembang, Habib Muhammad Ba'abud, Pondok Pesantren Darun Nasyin, Lawang, Kiai Haji Alawi Muhammad, Pondok Pesantren Ataroki, Sampang, Madura, dan masih banyak lagi yang lain. Bapak dan anak sama-sama ulama besar, sama-sama ahli hadis, sama-sama pendidik ulung dan bijak. Begitu besar keinginan sang ayah untuk mencetak anaknya menjadi ulama besar dan ahli hadis mewarisi ilmunya. Ketika menunaikan ibadah haji, Habib Abdul Qodir Bil-Faqih berziarah ke makam Rasulullah. Semoga salawat dan salam Allah dan para malaikatnya untuk beliau, keluarga, sahabat, dan segenap umat beliau hingga hari kiamat tiba. Ketika di kompleks Masjid Nabawi, Madinah, di sana ia memanjatkan doa kepada Allah agar dikaruniai putra yang kelak tumbuh sebagai ulama besar, dan menjadi seorang ahli hadis. Beberapa bulan kemudian, doa itu dikabulkan oleh Allah. Pada 12 Rabiul Awal 1355 Hijriah atau 1935 Masehi, lahirlah seorang putra buah pernikahan Habib Abdul Qodir dengan Syarifah Umi Hani binti Abdillah bin Akil, yang kemudian diberi nama Abdullah. Sesuai dengan doa yang dipanjatkan di makam Rasulullah, Habib Abdul Qodir pun mencurahkan sepenuh perhatiannya untuk mendidik putra tunggalnya itu. Pendidikan langsung ayahanda ini tidak sia-sia. Ketika masih berusia 7 tahun, Habib Abdullah sudah hafal Al-Quran. Hal itu tentu saja tidak terjadi secara kebetulan. Semua itu berkat kerjasama yang seimbang antara ayah yang bertindak sebagai guru dan anak sebagai murid. Sang guru mengerahkan segala daya upaya untuk membimbing dan mendidik sang putra, sementara sang anak mengimbanginya dengan semangat belajar yang tinggi, ulet, tekun, dan rajin. Al-Habib Abdul Qodir bin Ahmad Bil-Faqih pernah mengatakan, "Aku telah mewariskan kepada putraku ini 41 cabang ilmu agama." Menjelang dewasa, Habib Abdullah menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Ataroki, dari Madrasah Ibtidaiyah hingga Sanawiyah di Malang, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyah li Ahlis Sunnah wal Jamaah. Semua lembaga pendidikan itu berada di bawah asuhan ayahandanya sendiri. Sebagai murid, semangat belajarnya sangat tinggi. Dengan tekun ia menelaah berbagai kitab sambil duduk. Gara-gara terlalu kuat belajar, ia pernah jatuh sakit. Meski begitu ia tetap saja belajar. Barangkali karena ingin agar putranya mewarisi ilmu yang dimilikinya, Habib Abdul Qodir pun berusaha keras mendidik Habib Abdullah sebagai ahli hadis. Kebiasaan ini terus berlanjut sehingga beliau tidak tidur siang, sebab lebih memilih terus belajar atau baca kitab. Maka wajarlah jika dalam usia relatif muda, Habib Abdullah telah hafal 2 kitab hadis sahih, yakni Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim, lengkap dengan isnad dan silsilahnya. Tak ketinggalan kitab-kitab Ummahatus Sittah, atau kitab induk hadis, seperti Sunan Abu Daud, Sunan Turmuzi, Musnad Syafi'i, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Muwatta,
karya Imam Malik, An-Nawadirul Usyul karya Imam Hakim At-Turmuzi, Al-Ma'ajim At-Salats karya Abul Qasim At-Tabrani, dan lain-lain. Tidak hanya menghafal hadis, Habib Abdullah juga memperdalam ilmu mustalah hadits, yaitu ilmu yang mempelajari hal ihwal hadis berikut perawinya, seperti rijalul hadis, yaitu ilmu tentang para perawi hadits. Dia juga menguasai ilmu jahar ta'dil, kriteria hadis yang diterima, dengan mempelajari kitab-kitab Takribut Tahzib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Mizanut Ta'dil karya Al-Hafiz Az-Zahabi. Al-Hafiz Al-Musnid Al-Kutub Profesor Dr. Al-Habib Abdullah telah menerima hadis-hadis musalsal bin awaliyah, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan langsung oleh ayahandanya yang sekaligus sebagai maha gurunya. Juga guru-gurunya yang lain seperti Asy-Syaikh Al-Muhaddis Abdul Hayy Al-Katani yang riwayatnya terus bersambung dengan baginda Nabi mulia. Merupakan karunia Allah yang maha agung kepada hambanya, Al-Habib Abdullah bil Faqih telah dapat menghafal dengan baik 7 juta lebih hadits dari hadis-hadis baginda Nabi mulia. Selain dikenal sebagai ahli hadis, Habib Abdullah juga memperdalam tasawuf dan fikih, juga langsung dari ayahandanya. Dalam ilmu fikih, ia mempelajari kitab fikih 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, termasuk kitab-kitab fikih lain, seperti Fatawa Ibnu Hajar, Fatawa Ramli, dan Al-Muhadzab Imam Nawawi. Setelah ayahandanya mangkat pada tanggal 19 November tahun 1962, 21 Jumadil akhir 1382 Hijriah, otomatis Habib Abdullah menggantikannya, baik sebagai pengasuh pondok pesantren, mubaligh, maupun pengajar. Selain menjabat Direktur Lembaga Pesantren Darul Hadis Malang, ia juga memegang beberapa jabatan penting, baik di pemerintahan maupun lembaga keagamaan, seperti Penasihat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Mufti Lajnah Ifta Syari'i, dan pengajar kuliah tafsir dan hadis di IAIN dan IKIP Malang. Dari kecerdasan dan keluasan Al-Habib Abdullah dalam ilmu hadis, maka ia mendapat gelar honoris causa sebagai doktor dan profesor. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih menerima gelar doktor honoris causa dalam bidang ilmu hadis dari Al-Azhar, Kairo, Mesir, sedangkan gelar profesor honoris causa dari Al-Jamaah, Lahore, Pakistan, serta dari Darun Nadwah, Lucknow, India pada tahun 1970 Masehi. Sebagaimana ayahandanya, Habib Abdullah juga dikenal sebagai pendidik ulung. Mereka bak pinang dibelah dua, sama-sama sebagai pendidik, sama-sama menjadi suri teladan bagi para santri, dan sama-sama tokoh harismatik yang bijak. Seperti ayahandanya, Habib Abdullah juga penuh perhatian dan kasih sayang, dan sangat dekat dengan para santri. Sebagai guru, ia sangat memperhatikan pendidikan, ia selalu hampir setiap malam, sebelum menunaikan salat tahajud, mengontrol para santri yang sedang tidur. Jika menemukan selimut santrinya tersingkap, ia selalu membetulkannya tanpa sepengetahuan si santri. Jika ada santri yang sakit, ia segera memberikan obat. Dan jika sakitnya serius, ia akan menyuruh seseorang untuk mengantarkannya ke dokter. Seperti halnya ulama besar atau wali, pribadi Habib Abdullah mulia dan harismatik, disiplin dalam menyikapi masalah hukum dan agama. Tanpa tawar-menawar, sikapnya selalu tegas, yang hak tetap dikatakannya hak, yang batil tetap dikatakannya batil. Sikap konsisten untuk mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak saja ditunjukkan kepada umat, tapi juga kepada pemerintah. Pada setiap kesempatan hari besar Islam atau hari besar nasional, Habib Abdullah selalu melancarkan saran dan kritik membangun baik melalui pidato maupun tulisan. Habib Abdullah juga dikenal sebagai penulis artikel yang produktif. Media cetak yang sering memuat tulisannya, antara lain, Harian Merdeka, Surabaya Pos, Pelita, Birawa, Karya Dharma, Berita Buana, Berita Yuda. Ia juga menulis di beberapa media luar negeri, seperti Al-Liwaul Islami, Mesir, Al-Manhaj, Arab Saudi,
At-Tadamun, Mesir, Rabithatul Alam Al-Islami, Makkah, Al-Arabi, Makkah, Al-Madinatul Munawarah, Madinah. Habib Abdullah wafat pada hari Sabtu 24 Jumadil Awal 1411 Hijriah atau tanggal 30 November tahun 1991 Masehi dalam usia 56 tahun. Ribuan orang melepas kepergiannya. Setelah disolatkan di Masjid Jami' Malang, jenazahnya dimakamkan berdampingan dengan makam ayahandanya di pemakaman Kasin, Malang, Jawa Timur. Di antara karomah beliau, antara lain, karomah pertama, bertemu dengan Nabi Khidir. Suatu ketika, semasa Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf di pesantren Darul Hadis Malang, beliau dipanggil oleh gurunya untuk membuat teh 2 gelas. Lalu Habib Hasan bingung berpikir dalam hati beliau, kan gak ada tamu kok minta bikin 2 gelas teh. Tapi karena perintah guru besar, beliau turuti. Singkat cerita, jadilah teh itu dibawa ke hadapan guru beliau Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih. Lalu Habib Hasan berpikir, kalau teh itu untuk beliau berdua. Ternyata Habib Hasan disuruh keluar. Ya Hasan, ente boleh keluar, kata Habib Abdullah Bil Faqih. Lalu Habib Hasan keluar. Dari kejauhan Habib menunggu tamu siapa yang akan datang. Lalu tiba-tiba datang tukang siomay berpakaian compang camping dengan mengenakan handuk kecil di lehernya. Lalu tukang siomay itu diciumi kening dan pipinya oleh gurunya Habib Hasan. Dan tukang siomay itu memegang jenggot gurunya. Dalam hati Habib Hasan, bertanya-tanya siapa dia lancang sekali. Tidak lama kemudian, karena Habib Hasan perutnya sakit beliau menuju belakang, kamar mandi. Tidak selang lama panggilan azan datang. Lalu Habib Hasan buru-buru menuju masjid, dan ketika sebelum sampai masjid, bertemu guru beliau Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih. Lalu beliau bercakap-cakap dengan Habib Hasan, "Ya Hasan, kemana tadi ente?" "Ane ke belakang, Bib, sakit perut." "Coba tadi ente sabar sebentar menunggu ane." Ane ajak salaman sama beliau. Habib Hasan kaget dan berkata, "Kan cuma tukang siomay ya Habib, enak aja ente. Ente lihat pakai kacamata gak? Itu Nabiullah Khidir yang bertamu ama ane. Kalau beliau pakai gamis dan imamah rapi, orang-orang pada mau salaman." Subhanallah, peristiwa ini terjadi pada tahun 1980-an. Karomah kedua, bersabar pada tamu yang ingin menipu. Dikisahkan oleh salah seorang murid dekatnya, bahwa pada suatu hari ada seorang tamu yang bermaksud menguruskan surat tanah miliknya. Setelah menjelaskan panjang lebar, intinya tamu itu meminta sejumlah uang untuk pengurusan surat tanah tersebut. Lalu Al-Habib Abdullah memberikan sejumlah uang yang diminta oleh tamu tersebut. Setelah itu, sang tamu itu pun memohon diri. Dengan hormat dan senyum ramah Al-Habib Abdullah pun mempersilahkan tamu itu pulang. Setelah tamu itu pergi, Al-Habib Abdullah berkata kepada muridnya, bahwa tamu tadi telah menipunya. Begitulah kepekaan mata batinnya, walaupun ia mengetahui tamunya tadi bermaksud jahat, namun ia tetap menghormatinya. Karena ia berprinsip, tamu itu wajib mendapat penghormatan dari sahibul bait atau pemilik rumah. Betul apa yang telah dikatakan oleh Al-Habib Abdullah, bahwa tamu tadi tidak pernah muncul lagi dan surat yang dimaksud pun tidak kunjung datang. Karomah ketiga, mengetahui karomah Kiai Hamid Pasuruan. Waktu itu Habib Abdullah Bil Faqih, Malang, berencana untuk berkunjung ke rumah Kiai Hamid Pasuruan. Oleh karena itu beliau pamit kepada ayahandanya yaitu Habib Abdul Qadir Bil Faqih. Sebelum berangkat ke Pasuruan, Habib Abdul Qadir mengajarkan sebuah doa khusus kepada Habib Abdullah. Sesampainya di Pasuruan sudah banyak masyarakat yang sowan di rumah Kiai Hamid. Habib Abdullah kemudian membaca doa yang diajarkan ayahnya. Berkat doa tersebut Allah memberi anugerah, kasyaf, yang membuat beliau sangat terkejut. Ternyata orang itu bukan Kiai Hamid yang sebenarnya. Kemudian Habib Abdullah keliling pesantren Salafiyah untuk mencari Kiai Hamid yang sebenarnya.
Lagi-lagi beliau terkejut karena yang mengajar santri bukan Kiai Hamid yang sebenarnya. Di manakah Kiai Hamid yang asli? Sekilas terlihat ada Kiai Hamid di Masjid Jami, namun setelah dibacakan doa khusus ternyata yang dilihat Habib Abdullah bukan Kiai Hamid yang asli. Setelah mencari di mana-mana akhirnya Habib Abdullah menemukan Kiai Hamid yang benar-benar asli di sebuah tempat yang sepi. Setelah mengucapkan salam, dan dijawab oleh Kiai Hamid, Habib Abdullah menanyakan perihal yang luar biasa ini, mengapa ada banyak Kiai Hamid di tempat yang berbeda? Kiai Hamid tidak menjawab, beliau hanya menunduk malu karena karomah kewaliannya diketahui Habib Abdullah bil Faqih. Karomah keempat, dapat menyingkat bumi. Pada tahun 1974 akhir, beberapa orang tua santri dari Pedurenan kebetulan datang menjenguk anaknya kemudian disuruh berangkat ke Masjid Sunan Ampel Surabaya untuk ikut mengawal beliau yang kebetulan bertugas sebagai khatib Jumat di sana dan secara kebetulan ada kunjungan dari Al-Alamah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, Makkah Al-Mukarramah. Kami menyewa mobil Toyota Hiace dan berangkat dari Malang sekitar pukul 9 sementara mobil beliau Impala hijau yang akan disopiri oleh Mualim Mustafa Adam. Simpruk Kebayoran Lama, belum keluar dari garasi. Sesampainya kami di Masjid Sunan Ampel Surabaya, Maha Guru sudah di penghujung khutbah pertama. Kami dengar informasi dari Mualim Mustafa Adam yang berangkat dari Malang sekitar pukul 11. Katanya mobil itu seperti jalan di udara dan tanpa terasa, tahunya sudah masuk ke area parkir Masjid Sunan Ampel. Karomah kelima, kopi istimewa dari Sunan Ampel. Selesai salat Jumat yang diimami oleh Maha Guru, kami merangsek masuk ke sebelah mihrab, tempat pengimaman, ternyata yang kami temui hanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf sementara beliau sudah tidak ada di tempat itu. Saya bertemu dengan Mualim Romli dan bertanya, "Ainal Ustadz?" Saat itu semua murid hanya memanggil dengan sebutan Ustadz, belum dimulai dengan panggilan Samahatul Imam. Mualim Romli menjawab, "Hazan Nakluh, ini sandal beliau yang ditunjukkan di atas tangan beliau, dan dibawa persis seperti orang memegang sebuah kitab, tidak seperti kita membawa sandal pada umumnya." Mualim Romli menyuruh kami untuk menuju makam Sunan Ampel dan ternyata di tempat itu sudah berdiri paduka yang mulia Samahatul Imam Maha Guru kita. Tiba-tiba dari dalam makam keluar satu nampan yang berisi 6 buah cangkir dan satu teko yang terbuat dari perak. Teko itu menuangkan kopi tanpa terlihat siapa yang menuangnya. Setelah Maha Guru minum kopi tersebut, nampan dengan segala isinya masuk kembali ke dalam makam. Dan hal itu disaksikan oleh orang banyak. Coba renungkan, Sahibul Makom yang sudah wafat ratusan tahun lamanya saja masih menyambut kedatangan Maha Guru dan memuliakan beliau dengan menyuguhi kopi istimewa. Sahabat Pandawa meratus, sesungguhnya karomah para wali takkan putus walau pemilik karomah atau wali tersebut telah wafat. Semoga Allah mengucurkan hujan rahmat ke kubur beliau, dan menambah-nambah keberkahan pada seluruh anak turunan, dan murid beliau. Wahai Tuhan, yang mencipta, dan mengatur segenap urusan hamba-Nya, berilah kami keselamatan hidup di dunia, dan juga keselamatan hidup di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Amin, Allahumma amin.